Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi aja terkait BI checking. Sebenarnya untuk pembahasan kali ini sudah pernah kita bahas dan sudah pernah aku upload videonya. Tapi kali ini aku akan menjawab atau akan memberi informasi secara lebih rinci lagi kan. Karena masih banyak sekali yang bertanya apakah ada hubungan ketika salah satu anggota keluarga dalam satu kakak kita mengalami blacklist OJK atau IDBI-nya kurang bagus, apakah berhubungan atau berpengaruh terhadap anggota keluarga yang lain? Simak video ini dan jangan di-skip. Nah, langsung aja kita memasuki ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi masih ada beberapa nih yang masih bingung dan bertanya terkait berhubungan tidak ketika ada salah satu anggota keluarga dalam satu kakak itu mengalami blacklist OJK, bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Nah, gini ada yang tanya, Kak, misalkan orang tua aku IDP-nya jelek, kalau aku sebagai anaknya mau pengajuan dan aku masih satu kakak, itu bisa nggak sih? Nah, sebenarnya ya teman-teman, sekali lagi udah aku bahas ini sebelumnya, BI checking itu sebenarnya personal masing-masing orang ya. Tetapi ketika kalian dalam satu kakak itu ya nggak sebenarnya ke dalam satu kakak ataupun beda kakak itu sebenarnya nggak ada pengaruh sama sekali ya. Tapi di sini tergantung dari pihak banknya karena kebijakan bank itu kan berbeda-beda ya. Nah jadi gini teman-teman, aku akan menjelaskan dulu ketika nih aku kasih ilustrasinya. Ketika seorang ayah atau ibu memiliki BI checking kurang bagus di salah satu bank, kita sebut saja adalah bank BRI gitu misalnya ya. Di BRI histori pinjamannya tidak lancar dan terbaca nih di IDBI-nya. Kemudian anaknya ingin pengajuan di bank BRI lagi. Apakah berpengaruh? Sebenarnya tidak ada ya pengaruh atau tidak ada hubungannya antara ayah dan anak ketika ingin maju di BRI karena kan itu udah masing-masingnya personal, kecuali kalian itu berpasangan ya atau suami istri, nah itu sangat berpengaruh. Tapi kalau cuma satu kakak itu sama sekali tidak berpengaruh. Silakan bisa pengajuan ya. Tetapi aku bilang nggak berpengaruh ketika ada ketikanya ya teman-teman. Ketika itu memiliki sertifikat atas nama kalian sendiri atau pasangan yang dimana kalian dan pasangan itu misalkan belum punya pinjaman sama sekali, itu nggak masalah. Tapi ketika kalian memakai sertifikat orang tua, ini kembali lagi ke kebijakan masing-masing bank. Kalau di bank aku ya, aku nggak terlalu melebar kemana-mana, aku cuma ngomongin di bank aku itu orang tua itu akan dicek ketika kita sebagai anak meminjam sertifikat orang tua untuk dijadikan jaminan atau dijadikan agunan. Nah, di situ dari pihak bank sendiri akan mengecek IDBI-nya orang tua itu seperti apa. Nah, ketika IDBI si pemilik sertifikat atau pemilik SHM ini ada histori keterlambatan atau kurang bagus di salah satu bank, itu dipastikan tidak bisa cair kreditnya teman-teman. Gitu. Nah, gimana caranya biar kredit itu bisa cair? Caranya kalian pakai sertifikat sendiri atas nama kalian atau pasangan, atau ganti sertifikat atas nama misalkan saudara kandung. Jadi harus yang satu garis keturunan. Kalau di luar itu tidak bisa ya. Misalkan pakai sertifikat paman ataupun keponakan itu tidak bisa karena harus satu garis keturunan. Nah, gimana nih kalau aku pakai sertifikat ibu? Kan ibu kan nggak ada pinjaman gitu misalkan. Ibu nggak ada pinjaman, tapi bagaimana dengan bapak? Jadi kalau antara orang tua, ayah dan ibu itu saling keterkaitan ya, pasangan. Jadi misalkan pasangannya jelek ya udah kalian jadi ikut jelek gitu. Jadi itulah pentingnya kita sebagai orang awam itu menjaga BI checking kita agar selalu bersih dan bagus. Jadi kesimpulannya apa sih dari kita ngobrol panjang lebar ini? Jadi kesimpulannya adalah tidak ada keterkaitan antara BI checking kalian dan BI checking orang tua karena BI checking itu adalah sifatnya personal masing-masing individu. Akan terjadi keterkaitan ketika kalian itu meminjam sertifikat orang tua karena orang tua akan dicek BI checkingnya. Orang tua itu siapa sih? Tentunya ayah dan ibu gitu. Nah, ya kalau kalian misalkan pakai sertifikat sendiri nggak masalah dong, itu nggak ada karena nggak ada keterkaitannya kecuali kalian suami istri itu ya teman-teman. Satu kakak ataupun beda kakak itu nggak masalah. Kalian satu kakak ayahnya terblacklist, kamu maju sendiri pakai sertifikat sendiri bisa. Itu satu kakak, beda kakak juga nggak masalah gitu. Ya meskipun kalian beda kakak, kalian meminjam sertifikat orang tua dan orang tua kalian terblacklist OJK,
ya sama aja nggak bisa gitu. Jadi intinya ya BI checking-nya harus bagus semua. Pemilik sertifikat dan calon debitur memiliki ID BI yang bagus agar kreditnya bisa di-ACC oleh pihak bank. Ketika ID BI kalian atau salah satu dari kalian itu jelek, tentunya tidak akan di-ACC oleh pihak bank. Karena apa? Karena itu kayak penilaian kita gitu loh. Gimana dikhawatirkan meskipun wah itu kan cuma pemilik sertifikat kak, nggak ada hubungannya kok sama yang mau ngangsur, aku yang mau ngangsur, aku pastikan ya aku lancar, gajiku segini bla bla bla, usaha aku udah jalan bla bla bla. Namanya juga kembali lagi ke prosedur ya dan peraturan, kita tidak bisa protes gitu loh. Meskipun kalian usahanya besar tapi kalian tidak memiliki agunan atau sertifikat sendiri, memakai sertifikat orang tua di mana orang tua kalian terblacklist OJK ya nggak bisa gitu. Ya itu sih di bank aku, tapi ini ada tapinya ya. Berbeda dengan bank sebelah. Sepengalaman aku di bank sebelah itu bisa-bisa aja kok kayak gitu, nggak dicek BI nggak dicek BI checking orang tua atau si pemilik sertifikat. Itu limit di bawah 100. Tapi kalau limit di atas 100 sepertinya sih dicek itu beda bank ya. Kalau di bank aku seberapapun limitnya 5 juta, 10 juta, 100 juta, 200 itu akan dicek semua, berbeda dengan bank sebelah gitu. Tapi ya intinya sih sebenarnya jagalah BI checking kalian, sebenarnya nggak ada solusi lain kan, jaga BI checking kalian atau pastikan kalian itu memiliki agunan sendiri agar kalian itu bisa meminjam bank tanpa ada pengecekan BI checking dari misalkan dari orang tua ataupun saudara sekandung kalian kayak gitu. So mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.